utang. Ya Allah, Nek. Baru juga segitu udah nagih-nagih ke saya. Anak nenek bilangin yang janda itu jangan suka ngeganggu suami orang, Nek. Tunggu. Ngapain Bang ngerusuin mulu, Bang? Ya bukan masalah saya ngerusuin, Bang. Ini abang dari mana? Ini mulut abang baunya bau alkohol. Halo semuanya, aku Ihsan Tarore. Aku adalah seorang penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Dan kini juga aktif di dunia seni peran. Kali ini aku akan keluar dari dunia hiburan dan menyelami langsung kehidupan nyata yang jauh dari sorotan. Aku akan ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi pedagang sayur keliling, profesi yang sering kita temui tapi jarang benar-benar kita pahami perjuangan. Oke guys, sekarang aku lagi ada di daerah pemukiman padat penduduk dan aku mau nemuin Ibu Rohati ya. Dia itu katanya pedagang sayur keliling naik sepeda. Nah ini makanya aku lagi cari Ibu Rohati rumahnya di mana. Mudah-mudahan bisa segera ketemu ya. Coba nanya orang kali ya. Permisi. Ya. Maaf Bu Ibu, Ibu pernah tahu Ibu Rohati nggak sih yang penjual sayur keliling? Dia katanya biasanya suka jualan sayur naik sepeda. Iya, suka keliling. Kita barusan dari sini. Oh, lewat sini? Iya. Berarti memang rumahnya daerah sini ya? Dari sini ya. Iya. Oh, ya udah. Keliling. Makasih Ibu. Dade. Iya. Nah, itu ada tukang sayur tuh, kayaknya tuh Bu Rohati tuh. Coba kita tanya. Dan akhirnya ketemulah sama Ibu Rohati. Ya. Halo. Halo Ibu. Halo. Terima kasih banyak, terima kasih. Tapi ngomong-ngomong ini Bu Rohatinya mana ya? Ini. Oh ini Bu Rohati, halo Ibu Rohati. Masya Allah. Begitu aku ketemu tuh lagi dikeroyok gitu, lagi rame gitu ibu-ibu yang lagi belanja sayur gitu. Lagi banyak yang belanja dulu. Alhamdulillah iya rame ini. Rame. Boleh. Ya udah. Ayo. 1, 2. Oke. Wah, kena air tahu nih. Seru banget nih ibu-ibu yang belanja. Ya alhamdulillahnya aku datang bikin ibu-ibunya belanjanya agak lebih banyak dikit gitu. Jadi kan lumayan nambah rezeki buat si Nenek Rohati ya. Maaf ya Bu ya. Ini ya Allah kalau itu pengen banget. Tapi sebenarnya Ihsan pengen ikutan sama Nenek Dagang. Rohati. Boleh nggak? Boleh. Boleh bener ya? Boleh bantuin. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya Allah amin. Iya, lari. Amin. Mau beli apa? Biar aku jualin. Ayo. Bu, Ibu punya utang. Ya Allah, Nek. 45. Baru juga segitu udah nagih-nagih ke saya. Bangetan amat nenek ya. Saudara nenek masih punya utang sama saya banyak, tau nggak? Bu Neng, Nenek belum punya uang, Neng. Nih, nggak bayar nih. Ini kenapa marah-marah? Ini nggak ada apa nih? Punya utang jangan sama dia. Ibunya ngutang sayur sama nenek. Iya, saya tagih. Ya udahlah Bu, kalau namanya punya utang kalau ditagih jangan marah tuh Bu. Ya, Nek. cuma segitu ditagih-tagih. Ya. Emang gede. Ya itu gede lah Bu buat nenek. Namanya juga nenek kan penghasilan kecil. Saya lagi nggak punya uang, sama aja. Nanti kalau punya uang baru saya bayar. Ya kalau gitu Ibu juga coba tagih ke saudaranya nenek. Katanya kan saudaranya nenek punya utang Iya, sama bilangin Ibu. ke saudaranya biar bayar gitu. Nanti saya bayar ke nenek. Udah. Ini ibu-ibu yang lain ya. Iya. Nek, tahunya berapa, Nek? Tahunya 6.000. 6.000, uangnya 20, Nek. Ya nggak ada kembaliannya, recehan tuh. Ya Allah, nih, coba. Ini kan ada 10.000. 4.000-nya yang lain gitu. Udah 4.000-nya dipasin. Dipasin aja ya. Berarti kembalinya 10.000 ya. Iya. Ini Ibu, makasih.
Maaf, ini nggak ada plastiknya, Nek. Nggak ada. Oh, nggak apa-apa. Iya, makasih, Bu. Iya. Ya udah, ini Nenek bawa sepedanya, saya bawa sepeda saya juga ya. Oi, belanja oi. Sayur-sayur. Sambil menawarkan dagangan sayuran, itu sambil lah ngobrol-ngobrol sama nenek gitu kan. Nenek udah lama jualan sayur keliling kayak gini? Udah dari punya anak satu dari di Bekasi. Emang nenek tinggal di rumah sama siapa? Anak-anaknya sekarang sama nenek sekarang? Sekarang kan dulu nyokolain saya banyak yang 5. Ah, anaknya 5? Anaknya 10, hidup 5. Nah, Iya. kan nenek bilang anaknya ada 5. Iya. Anaknya nenek kemana kok nenek masih jualan? Itu udah pada berumah tangga juga dagang begini juga. Oh, dagang. Jadi kita nggak bisa ngandelin minta. Anak nenek katanya ada yang jualan sayur juga. Memang nenek sekarang tinggal di rumahnya sama siapa aja? Sama Engkong, sama yang Engkong. perjaka. Sama yang perjaka? Iya. Oh, masih ada yang perjaka juga? Ada, belum kawin itu yang saya bilang anak pertama. Umur 33. Anak pertama? Iya. Oh, malah anak pertama? Belum kawin? Belum. Sama Ada siapa di lagi? rumah, sama Engkong, sama cucu 2, sama emaknya. Hah? Cucu 2 ini anak siapa? Itu anak saya yang nomor 2, adiknya ini. Oh, yang adiknya laki-laki. yang lelaki yang masih bujang yang ini. nomor 2, iya. Oh, karena ini ada anaknya 2 ya. Ini ada mereka, kenapa mereka nggak disuruh kerja sih? Kenapa harus tetap nenek yang kerja? Lah terus dia nggak bantuin nenek jualan gitu apa segala macam? Enggak. Mereka nggak kerja. Enggak. Terus yang ngasih makan mereka siapa? Nenek? Iya, nenek. Lah mereka kan lebih muda dari nenek. Masa bukan mereka yang jualan? Tapi Kenapa kan harus? dia nggak punya usaha aja, nggak punya duit buat modal. Nenek kan sekarang udah tua. Iya. Nenek aja masih mau usaha jualan sayur. Dia kepengen ada yang kasih tempat, tapi dia mau buka-buka pulsa apa gitu, cuman nggak punya modal. Ya kalau gitu kayak nenek aja gitu. Maksud saya setidaknya anak nenek itu ada usahanya juga kayak Dia nenek. nggak dagang-dagang gini, dia nggak ngerti. Nenek itu kayaknya kalau menurut aku nenek itu bener-bener dia tuh sayang sama anaknya sampai dia tuh tidak mau menyalahkan anaknya. Itulah seorang ibu ya. Seminus-minus apapun anak itu pasti dibelain gitu sama orang tuanya. Nenek seharian jualan sayur. Iya. Dari jam berapa? Dari jam 7 nenek di sekolahan mangkal. Jualan sayuran. sayur. Terus Terus? ntar sore nenek ngambil lagi sukun sama buah. Oh jadi kalau sore nenek jualannya beda lagi? Iya. Perjuangan seorang ibunya itu luar biasa. Bahkan sekarang ibaratnya nenek itu sebagai kepala rumah tangga jatuhnya di rumah. Nenek ngerasa nggak sih kadang-kadang kayak, ya Allah capek banget sebenarnya, aku pengen banget istirahat, pengen Iya, banget orang ada yang nenek ganti. juga sampai ngeluh gini. Pengen nenek-nenek, kata nenek gitu, mana nenek punya utang sama orang waktu nyekolahin cucu. Terus? Kata nenek gitu buat bayarin. Terus? Terus sama sepeda rusak mulu, kata nenek gitu. Nenek pengen ganti, nggak punya. Berarti kalau sehari-hari makan itu gimana, Nek? Ya udah ngandelin ini, ntar nenek dapet nih upah. Ya kalau Pulang sayur, 20, 25 gitu. berarti ini nenek ngejualin barang orang sebenarnya. Iya. Berarti nenek cuma dapat untungnya. Iya, Sehari bisa dapat Kadang-kadang tuh upahnya kalau dia habis ya 25.000, 30 gitu. Beli Kalau beras- habis? Iya, beli beras itu 2 liter. Tapi kalau kayak tadi gitu tiba-tiba ada yang ngutang itu gimana? Ya ada yang ngutang, ntar kadang-kadang nebek tukar beras ya nggak apa-apa gitu. Tuh kalau tukar beras gimana? Itu nanti balikin modalnya ke Enggak, yang jualan berasnya saya saya. jual, Heeh. terus ntar sisanya 2 liter apa seliter saya tahan. Oh buat nenek makan di rumah. Kan nenek udah hebat, insya Allah nenek dikasih kesehatan terus. Ya udah hari ini semangat, Ihsan yang temenin jualan ya. Engkong lagi di mana? Di rumah lagi sakit. Oh, engkong lagi di rumah, lagi sakit, lagi nggak enak badan. Makanya engkong kan sekarang udah tua juga ya? Iya, Umur udah berapa? 74.
Masya Allah, mudah-mudahan masih dikasihkan kesehatan terus lah. Ya udah kita lanjut jualan lagi nih. Iya. Ternyata sulit sekali ya. Sayur. Terakhir gimana lagi, Nek? Sayur. Masak sayur. Sukun ya Halo, sukun. Ibu. Ayo, Silakan. Belanja. Ayo. Mana? Ini berapa, Nek? Ini 5.000 dua. 5.000 dua. Kalau jagung. Kalau buncisnya Ini berapa, Nek? 5.000 atu. Jamur 10.000. Oh. Berapa nih, Nek? 9. 9.000 nih, Nek. Ah, 9.000. Yang ada ini. Dah, ambil aja buat nenek dah. Masya Allah, berkah barokah, Ibu. Ini 3. Aduh, makin banyak rezekinya. Makasih. Ya udah nih karena udah pada baik. Tadi siapa yang mau foto? Ayo foto. ini Ihsan Iya, Ihsan Sarore. Benar. Ihsan Sarore. Ayo kita foto bareng-bareng. Ayo. Ini karena pada baik ngasih nenek lebih-lebih, Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya ibu-ibu pada banyak ya. Amin. Oke, makasih ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya, kita lanjut lagi ya. Mari ibu-ibu. Bun, masak Kak. Ini bener-bener nih cuacanya panas banget. Ini saya keliling seharian aja kepala saya pusing. Apalagi nenek. Nenek itu setiap hari jualan sayur. Makanya buat aku tuh kayak luar biasa sih. Tetap berjuang, dia tidak menyalahkan keadaannya sekarang gitu. Sayur. Sayur. Nek hati-hati. Tuh kan. Hati-hati. Ini rantainya copot lagi. Rantainya copot lagi. Oh. Allah Akbar. Dah. Iya nggak apa-apa nah. Dah. Iya ibu. Mari. Nih. Ini lapnya pakai ini? Iya. Nggak apa-apa nek? Nggak apa-apa. Oh. Ayo belanja Bunda. Ini masih ada nih. Sayur asem tahu. Ini tinggal sayur asem, Jamur. terong, jamur. Berapa, Nek, terong? Terong udah goceng nih ngabisin. Nah tuh 2 goceng. Ini 10.000 loh. Ini enak digoreng crispy, pakai tepung. Kerupuknya yang ini nih. Oh kerupuknya mau yang ono. Oke. Boleh. 15 aja. 15 aja. Iya. Makasih. 15.000. Iya. 15.000 ya nek. Alhamdulillah. Nek jualan lagi nek. Ayo. Masak bun. Capek juga ya. Ini baru deketan doang aja, keliling-keliling baru sekitar kompleks ini aja udah lumayan pegel. Lihat aja ini keringat Ihsan udah bercucuran banget. Ya. Loh, Nek kenapa Nek? Jalan. Hah? Adanya ini Oh itu Nek, bannya kempes. Coba aku periksa dulu ya. Itu rantainya juga lepas-lepas mulu ya Nek? iya. Oh, ada paku Nek. Ada paku Nek, pantasan aja kempes bannya. Nenek nggak bisa dagang lagi dong, mana uangnya pas-pasan, nggak setoran. Terus gimana Nek solusinya kalau misalkan Nenek udah jualan, barangnya nggak laku, nggak habis gitu barang dagangannya. Itu gimana? Dibalikin lagi barang dagangannya ke orang yang jualan. Dibalikin lagi terus nenek ngambil ban ngutang dulu. Kalau nggak bisa makan gimana? Nggak, ntar saya bilang sama yang tukang sayur, terus ditambahin suruh bayar. Kan kalau kayak gitu sayurnya kan artinya udah jelek. Kalau dibalikin lagi gitu nenek nggak disuruh bayar lagi sama. Enggak, jadi pendapat nenek aja berapa habisnya. Selama ini nenek banyak nggak utangnya? Banyak. Gimana bayarnya kalau misalkan nggak kerja, suaminya kan udah nggak kerja, anak udah nggak kerja. Iya. Ntar punya duit berapa aja kasih cicil. Tapi pernah dimarahin nggak sama yang nagih? Dimarahin, dimaki-maki apa aja. Ya udah. Kalau gitu kita coba cari bengkel sepeda ya Nek ya. Iya. Biar kita bisa benerin bannya nenek. Ayo.
aku sih nggak kebayang sih. Aku nggak kebayang seberapa hebatnya perjuangan Nenek Rohati ini ya. Ya kuat karena keadaan gitu, kuat karena keadaan, jadi kuat karena hal yang sudah menempa dia berkali-kali gitu. Nek, kita kan udah keliling-keliling nih jualan seharian, setengah hari sih, ini pas banget siang. Nenek udah makan belum sih? Belum. Belum makan? Ya, pengen makan tapi nenek ingat yang di rumah ntar. Nyesek sih serius aku ya guys ya. Masa dia ditawarin makan masih mikirin orang lain gitu. Nek, ini kan kita kan keliling-keliling jualan seharian. Sehari itu bisa dapat berapa sih? 20 atau 30 jam. 20-30 ribu yang di rumah itu ada engkong, ada anaknya nenek, ada menantunya nenek, ada cucunya nenek. Cukup ya, kalau umpama cukup ya cukup, enggak ya enggak. Hebat banget bisa mengelola semuanya. Bayangin aja lah kalau kalian sehari dapat 20-30 ribu, itu pun kadang-kadang belum tentu dapat. Ini kan nenek jualan, yang namanya orang jualan itu kan kadang ada lakunya, ada enggaknya. Pernah nggak sih nenek jualan itu nggak laku gitu? Terus duitnya dari mana? Sedangkan sehari itu nenek paling cuma dapat 20-30 ribu. Ya itu kalau mama dapat ya saya beli lauk nasi, beras. Kalau enggak ya saya ngutang dulu di warung. Pernah nggak sih nenek datang ke warung terus warungnya tuh nggak bolehin nenek ngutang gitu? Pernah nggak? Boleh. Itu, Pernah? Iya itu belum bayar, kamu udah ngutang lagi. Nenek ini benar-benar luar biasa. Suaminya udah nggak kerja, anaknya nggak kerja, tapi nenek masih mau usaha ya nek ya. Sampai kapanpun, mumpung sekarang dikasih kesehatan, diusahakan semaksimal mungkin ya nek ya. Amin. Tapi pernah nggak sih nek, nenek itu ada rasa pengen nyerah banget. Ya Allah, aku udah nggak kuat gitu. Ya, pernah begitu saya. Ya Allah, sampai kapan saya begini? Sampai kapan hidup saya begini? Nah ini kan kayaknya juga sepedanya bentar lagi selesai ya. Kita cari makan dulu ya. Nenek udah lapar ya tadi. Salah yang di rumah nanti kita bekalin juga buat yang di rumah. Biar nenek nggak kepikiran sama mereka yang di rumah. Kita makan sama-sama yang penting. Ya nek? Iya. Yuk. Setelah dari bengkel sepeda, akhirnya aku sama nenek makanlah kita ke warteg gitu kan ya. Kalau ngelihat wartegnya tuh kayak, saya aja tuh ngelihatnya, enak-enak banget ya makanannya ya. Kayak pengen ambil gitu semuanya. Tapi tidak dengan nenek. Nenek mau pakai apa? Pakai itu aja telur dadar sama urap. Mumpung sama saya yang bayarin. Pilih aja pakai apa nih, pakai ikan nih. Iya, Pilih. urap. Dikit aja Pak, jangan banyak-banyak. Kayaknya enak banget ini. Saya anget aja, jangan pakai gula. Nenek makannya pakai apa itu aja? Iya. Nggak pakai lauk yang lain ini nih. Ada ayam nggak mau. Kenapa? Enggak, ini nenek makannya emang gini. Ininya, seadanya. Ya udah Pak, saya mau ya Pak. Iya. Saya mau pakai sayur, pakai telur dadar juga kayak nenek. Pakai tongkol sambal deh boleh. Nenek beneran tadi makannya nggak mau pakai ikan, nggak mau pakai ayam, kenapa? Itu kan kalau itu banyak biaya.
ntar duitnya kan kagak ada. Lah kan ini kan sekarang sama saya. Kan saya yang bayar, bukan nenek. Nggak apa-apa. Ingat sama yang di rumah. Ingat sama yang di rumah. Iya. Ya Allah, di tengah makanan yang sederhana aja masih inget gitu sama keluarganya yang di rumah. Jadi betapa rasa syukurnya itu luar biasa Nenek Rohati ini. Oh, emang kalau makan ikan gitu jarang-jarang? Kalau lagi megang duit, dapat dagangnya lebih. Itu baru makan ikan. Tapi kalau enggak, makannya apa dong? Yang ada sayuran di sepeda. Yang nggak laku di sepeda itu yang dimasak. Iya. Apapun itu sayurannya. Iya. Berarti budget makan sehari tuh maksimal berapa, minimal berapa gitu ada nggak? Bagaimana dapat dagangnya, Jang? Oh, bagaimana dapat dagangnya? Heeh. Kalau sehari dapat untungnya 5.000, ya 5.000 itu buat makan. Enggak, kalau mama dapatnya 10.000, ya udah ntar di warung ambil dulu. Ngambil dulu tuh maksudnya ngutang di warung. Iya, beras. Iya, kalau enggak ya udah garam aja dibikin itu di bawang pakai digoreng. Oh, garam, bawang, udah gitu aja. Digoreng iya, diaduk-aduk pakai kerupuk. Kerupuk yang nenek jual tadi itu 5.000. Iya. Beli sebungkus rame-rame. Nasinya gimana? Nasinya kan masak itu 2 liter sehari. Dari pagi nenek masak sampai temunya pagi. Nggak lama kemudian, udah mau habis nih makanan. Ada yang bikin nggak nafsu makan. Ada yang bikin aku tuh emosi banget. Mau nambah nggak? Beneran? Mak, oh enak-enakan makan di sini, Mak. Aku gak pengen beliin, ini habis makan aku beliin buat kamu. Iya, yang di rumah belum pada makan tuh. Iya. Tunggu. Ini maksudnya gimana? Ini siapa nih? Enggak. Ini anak. Iya, saya enak kok. Terus? Saya mau minta duit. Kok minta duit? Abang nggak kerja emang? Enggak, mana mah duitnya, Mak? Nggak ada. Belum dapat Ada, duit. kan udah jualan, Mak. Ini duit nih. Bang, tunggu dulu. Ini kan punya ibu. Lah, ini ibu saya kan? Lah, ya tetap aja. Tetap aja. Iya kan ibu udah capek-capek kerja. Abang nggak kerja loh. Iya, ini buat makan di rumah ntar sama yang lain. Ya udah, jangan diambil semua uangnya. Kasih ibu lah. Dikit nanti ibu sekarang gimana? Ntar kan ibu ke rumah sama. Ya Allah. Anaknya yang laki-laki datang bukan nanya gimana mah hari ini, gimana bu hari ini dagangannya laku, gimana bu capek hari ini, nggak ada nanya kayak gitu. Emang begitu, Jang. Dia kalau minta duit, nggak ngerti. Sering kayak gitu. Iya, sering kayak gitu. Kalau minta duit maksa. Masa. Terus kalau kayak gini duitnya semua diambil sama anak ibu, Ya ntar saya bingung, Yang. Mau nyari setoran kemana punya duit orang. terus gimana nih sekarang? Tahu, pinjem. Itu anak ibu memang nggak kerja bener-bener. Enggak kerja, nyari kerjaan susah. Emang dia lulusan apa bu sampai dia nggak kerja? STM, Tapi kenapa gitu dia nggak ada usaha kerja gitu, tapi malah kayak tadi ngeselin. nggak punya modal, Jang, buat ini. Saya tuh tadi jujur sebenarnya kesel gitu. Saya pengen mukul tapi takutnya kekerasan ini, gitu. Karena buat saya nggak sopan gitu. Udah nggak bantuin ibunya kerja. Ibu sedih nggak sih bu punya anak kayak gitu? Sedih, saya sedih banget. Aku juga ngelihat Nenek Rohati, ngelihat anaknya. Jujur aku tuh kayak, kenapa sih kalian? Orang tua kalian tuh masih ada loh. Orang tua kalian tuh masih bisa kalian senengin. Usahalah buat nyenengin orang tuanya gitu. Harapan ibu gimana sih sebenarnya sama dia? Pengennya mah harapan biar supaya dia dapat kerjaan, biar saya ada yang bantuin. Biar Tapi saya dapat dianya uang. usaha nggak? Dianya usaha nyari kerja nggak bu? Nyari, cuman kagak dapet. Oh gitu.
Biar saya berdoa sama Allah biar supaya anak saya dapat kerjaan. Amin, 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 amin. Tapi kan dia sekarang kan udah dewasa ya Bu. Tadi umurnya berapa sih Bu? 33. 33 tahun. Udah 33 tahun, selama 33 tahun pernah nggak sih Bu anak Ibu yang tadi tuh bukan cuma minta tapi ngasih uang ke Ibu, pernah nggak? Tapi kalau ada yang suruh-suruh dia ngasih. Ngasih. Untungnya masih tahu diri ya. Iya. Tapi kalau kayak tadi gitu, mintanya emang kayak gitu, Iya, agak kayak ngeselin gitu. Iya. Nenek itu kayaknya kalau menurut aku, nenek itu bener-bener dia tuh sayang sama anaknya sampai dia tuh tidak mau menyalahkan anaknya. Dia bukan tipikal yang kayak gitu yang aku perhatiin dari tadi. Dia bener-bener kayak, ya dia udah usaha kok, belum ada aja yang nawarin dia kerja. Ya nenek bilang, saya sih selalu doain. Ya udahlah Bu, mudah-mudahan aja nanti anak Ibu kerja biar dia tahu diri juga. Iya. Jadi walaupun dia sekarang maksa-maksa dikira kita enak-enakan makan, padahal kita kan juga capek ya Bu ya, habis jualan. Apa-apa mudah-mudahan nanti dia dapat kerja biar dia ngerti, biar bisa dia balas ke Ibu luar biasa nanti insya Allah. Amin. Ya udah Ibu makan lagi, lanjutin Pak. Sayur. Bun, sayur. Sayurnya Bu, sayur Bu. Iya, lihat Bu, lihat dulu sayurnya. Sayurnya cuma ininya. Iya, nggak ada lagi. Iya, ini ada buncis. Ini ada sayur asem. Ini pakai sayur asem. Oh, jelek-jelek banget Bu, Pak Reot ini. Ya, elah Neng, namanya udah dari pagi. Namanya udah keliling-keliling Bu, gitu. Isuknya ini nih nggak Ya, fresh. udah dari pagi. Neng. Nggak kayak itu nih fresh. Oh, Kusut banget nih. nggak jadi beli? Enggak. Ya udah makasih. Satu juga yang aku belajar dari Nenek Rohati luar biasa. Dia tetap nggak meninggalkan ibadahnya. Kita ke masjid dulu ya. Tadi udah ada azan, kita belum sholat. Masya Allah. Iya Nek, iya Nek. Ayo. Alhamdulillah ya guys, aku sih salut banget sama nenek ya. Karena di tengah kesibukannya dia yang harus laku dagangannya, tapi tetap di tengah-tengahnya itu di jam-jam ibadah beliau tuh tetap menyempatkan diri untuk beribadah. Yang nama rezeki itu nggak akan pernah berkurang, insya Allah selalu bertambah. Udahlah deh, jangan sedih. Nenek aja semangat. Sedikit buat amal, sedikit buat nenek. Nek, tapi kan penghasilan nenek tuh dikit, tapi nenek masih nyempetin buat sedekah. Iya, sedikit buat dia, sedikit buat nenek. Ayo kita dagang lagi, buat nenek tinggal sedikit. Ya Allah guys, ini benar-benar sesuatu yang harus dicontoh. Insya Allah yang namanya berbagi itu tidak akan mengurangi rezeki. Ya, Nek? Amin. Ya, semangat. Semangat. Setelah kita jualan-jualan, dagangan sayurnya alhamdulillahnya itu udah tinggal sedikit. Jadi ya udah, kita pulang ke rumah. Mana Nek rumahnya? Ini depan. Dah, sampai. Tuh rumah nenek ini. Assalamualaikum. Salam. Ibu Rohati tinggal di rumah sederhana beralaskan semen. Tak banyak barang di dalamnya. Hanya ruang kecil tempat mereka berteduh dan beristirahat. Di sanalah ia tinggal bersama anak dan cucunya. Berbagi hangatnya kasih sayang di tengah keterbatasan. Rumah itu mungkin kecil, tapi dipenuhi cinta dan semangat untuk terus bertahan. Ini rumah segini tinggal berlima. Berenam mama, Ya. cucu dua. Cucu dua ya. Iya, saya 4. Ya, masuk. Oh, masuk. Ya.
pertama kali aku ketemu engkong ya, si kakek yang memang kebetulan lagi kurang enak badan. Kong, kasih banyak. Isan, ini namanya Makasih. Isan Tarore. Oh, iya, Isan iya, dari iya. Jakarta datang ke sini karena tujuannya Isan itu pengen banget belajar nih, pengen ngelihat nenek kalau jualan sayur gimana. Iya, iya. Dan kalau boleh nanti malam Isan juga nginep di sini. Iya. Boleh nggak sih? Kalau sih boleh aja, alhamdulillah. Cuman tempatnya ya maklumin aja kadang Kong di Nggak rumah begini apa-apa, ya. nggak apa-apa Kong. Lisan, enak. Kong, sakit Ini apa? lagi biasa meriang kalau lagi ini gitu. Meriangnya bukan merindukan kasih sayang kan? Kong? Gitu. Pada saat ketemu tuh super duper welcome banget, super duper menyambut sekali. Aku tuh ngerasa kayak diterima di keluarga ini. Akhirnya situlah ngobrol-ngobrol. Berarti engkong sama nenek udah berapa tahun bersama? Puluhan tahun lah, dari tahun 79 saya. Dari tahun 79 udah nikah sama Nikah nenek. sama nenek sampai sekarang alhamdulillah. Terus apa namanya? Ini engkong udah berapa lama nggak kerja? Saya mulai nggak kerja udah tahun 2005 udah nggak kerja. Emang sebelumnya Awas. maaf nih Kong, maaf banget. Ya, nggak Engkong sebelumnya apa-apa. kerja apa? Ya kerja biasa, tadinya kan ikut saudara Mm-mm. di bengkel, belajar nyetir. Begitu bisa nyetir, saya bawa mobil. Oh, jadi sempat nyupir juga nyupir. gitu. Oh, gitu. Nah, ini kayak makan dulu kayak. Makan dulu tadi dibeliin sama Iksan. Ya Udah minum Allah. obat belum? Oh, Tadi duduk siang, aja deh kayak. Nek. Nah, Oh. yuk kayak. Ini kayak sambil dimakan kayak nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Biar enak. Kasih deh, ini juga alhamdulillah. Insya Allah, Udah alhamdulillah. dibeliin, juga nganterin nenek lagi Ya, dari sekolah ya. Enggak ini Makan ya, Isan. Isan. Iya iya iya, selamat makan, selamat makan. Mudah-mudahan kakek cepat sembuh. Amin. Hai, kita bikin romantis. Aduh, bisa nggak romantisnya jangan depan Isan ya? Isan ini jomblo loh, jomblo akut, jokut ya kan? Dulu kenalnya gimana kayak sama nenek? Ya kenal begitu aja karena kan ini sering suka ngikut-ngikut main robana sama temen-temennya. Nah kita sama temen-temen sering main gitar ketemu. udah, cici. Nek, ini tapi ngomong-ngomong ini udah keburu siang, Nek. Mendingan kita kakek biarin makan, biar istirahat lagi. Kita langsung jualan buah ya. Kita ke tempat buah berarti ngambil buah ya, Nek. Iya. Ya, kek salam dulu. Iya. Dari situ kita pergi ke tempat buah ya, supplier buah. Misi, nenek mau ambil buah nih di sini. Ibu kok datang lagi? Sejujurnya saya kaget, kenapa? Karena di tukang buah itu, tukang buahnya marah. Yang kemarin aja belum dibayar. Kalau nenek punya duit, nenek bayar. Janji ya. Iya, sekarang ambil Bayar. lagi. Kita kalau Bener. ini laku, nenek bayar. Janji ya. Janji mulu, Bu. Soalnya saya rugi nih Bu, kalau ibu ngutang Iya, terus. ntar nenek bayar, ntar. Ya udah gini nggak apa-apa, dikasih aja Bu hari ini ya Pak ya. Karena insya Allah hari ini pasti laku, nenek bisa bayar. Saya yang nemenin jualan hari ini. Ya bener ya Pak. Iya benar. Jangan bohong ya Bu, janji ya. Putarnya gitu. Iya iya iya. Iya nanti kalau misalkan sampai nggak laku biar saya yang bayar nggak apa-apa. Bener ya, janji ya. Iya, iya, Soalnya saya berputar lagi nih modalnya. Iya, saya ngerti kok namanya orang usaha. Makasih loh Pak, Bu. Iya. Ya untungnya juga ibunya itu masih tetap baik hati dan ya dirayu-rayu juga ya. Dari situ ibunya makin luluh. Ya udah, akhirnya nenek dikasih lah lagi barang dagangan. Akhirnya kita keliling-keliling lagi lah. Doain ya guys, semoga kita ini hari ini laku. Jadi nenek bisa bayar yang kemarin-kemarin juga supaya nenek kalau datang lagi ke sini boleh ngambil buahnya. Makasih Pak, Bu.
Buah-buah. Bun, buah bun. Buah, Bun. Bun, buah. Tuh, ada jeruk, Iya, mangga. silakan, Bun. Ini 10-an. Iya. Ini semangka 35. 25 enggak Iya. 30. Nggak dapat 25 dah, 25 dah. Apa deh? Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Ya udah. Ye, dibeli. Oh iya, ini Ihsan yang artis ya. Ya Allah. Ya Allah, nyanyi deh. Nyanyi Ya dong, Allah, iya, Bu. nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi dong. Ibu suka apa? Dangdut. Dangdut. Lagu apa? Lagu Lesti. Yang mana? Kejora. Kejora. Kejora, temanilah malamku. Suaranya Sampaikan rinduku yang terlarang. Bagus banget suaranya, Mas Isi. Ya udah, karena ibu udah itu tadi karena ibu udah belanja loh. Kalau nggak saya nggak mau tadi nyanyi. Iya, yuk kalau mau selfie ayo. Ayo Nek ikutan Nek, masuk Nek. Nek, sini, Nek. Allahu Akbar. Ayo, foto sama nenek. Ayo. 3, 2. Oke, udah banyak itu. Iya, terima kasih ya, Mas. Sama-sama Ibu. Buah-buah. Bun, buah bun. Enggak, iya makasih. Mari. Mangga, pisang, semangka, jeruk, buah-buah. Nah itu kayaknya ada ibu-ibu kita tawarin kali Nek. Iya. Buah bun. Buah Bun. bun. Buah. Buah bun. Mau beli buah? Iya iya. Iya. Lihat dulu, Ada lihat jeruk, dulu. Ada mangga nih. Lihat Bu, lihat. 15. Oh. 15 nih. Iya. Kalau ini Iya. yang agak banyak. Iya ini ada mangga. Iya. Satu gini berapa Nek? 10. 10.000 aja. Iya. Aja deh. Mangga ya 10.000. Ya. Iya. Ini pisang. Iya kalau mau pisang. Tuh, pisang 15. Udah aku makan aja deh, nih. Iya. Ya udah mangga 10. Pisang boleh 15.000. Ya udah Pisang. nih, Dek. Uangnya ya. Iya, Iya. makasih. Iya makasih. Iya, makasih, Neng. Iya. Iya udah. Ya alhamdulillah ya guys, ada yang beli udah buahnya. Jadi tinggal sisa mangga masih Jeruk, ada, semangka. jeruk sama semangka, pisangnya udah laku. Terus nggak lama kemudian ada yang labrak sih. Ini dia orangnya nih. Wah iya tuh. Nah, Nek. Anak nenek bilangin yang janda itu jangan suka ngeganggu suami orang, Nek. Astagfirullahaladzim, tunggu, ini ibu tenang dulu, ini di jalanan, nggak baik Bu negur orang kayak gitu. Lagian itu kalau misalkan negur nggak ada bukti itu namanya fitnah. Ada buktinya, banyak yang lihat juga. Pokoknya harus bilangin ya sama anak nenek ya. Awas kalau sampai kagak nenek bilangin. Iya. Jangan suka ngerusak rumah tangga orang, Nek. Iya, ntar Udah ya, Nek, bilangin ya. Ya Allah. Saya bilangin, Neng. Tunggu, emang nenek ada anaknya nenek yang janda? Ada yang anak kedua itu di rumah. Itu kalau yang janda itu anak kandung nenek? Iya. Tapi itu tiba-tiba dilabrak gitu gimana? Ya saya nggak tahu deh tuh urusannya. Mungkin dia salah orang kali Nek. Mungkin juga kali, cuman dia taunya. Tapi nenek. selama ini nenek gimana? Tahu nggak nenek anak nenek itu kemana aja? Di beneran di rumah atau kemana? Ya dia sebenarnya berangkat kerja. Kerja apa Nek? Kerja jadi pembantu rumah tangga. Anaknya nenek yang janda itu? Iya. Nenek nggak usah pikirin ya. Nanti kita coba cari solusinya biar semuanya beres. Sama yang penting nenek sekarang fokus. Kita jualan buahnya, kita lanjutin. Karena tadi Iya, kita udah bisa. janji Udah kan janji mau sama bayar. tukang buah. Mau bayar sama yang kemarin-kemarin nenek ngambil juga katanya mau bayar kan. Kita dagang lagi. Alhamdulillah sekarang udah di rumah, udah kumpul. Ini kayak gini memang Nek kalau lagi di rumah. Oh jadi makan seadanya. Iya. Seperti yang tadi nenek ceritain waktu makan kita di warteg kan nenek bilang ya kalau lagi ada duitnya beli sayur ya beli sayur aja gitu. Karena kalau masak lagi kan lumayan ya minyak gitu segala macam. Iya benar-benar. Ya udah kalau gitu dimakan. Ya. Kayak Nek, Kak
Bertemu dengan Ibu Rohati membuatku benar-benar tersentuh. Di tengah usianya yang tak lagi muda, ia tetap menjadi tulang punggung keluarga. Tanpa keluh, tanpa pamrih. Aku jadi sadar bahwa kekuatan sejati bukan soal tubuh yang kuat, tapi hati yang ikhlas untuk terus memberi. Semoga kisah Ibu Rohati bisa jadi pengingat buat kita semua tentang cinta, pengorbanan, dan makna hidup yang sesungguhnya. Alhamdulillah, kenyang banget rasanya. Makasih ya, Nek, Kek, Kak. Sama. Ya udah kalau gitu Nenek sama kakek sama kakak sekarang istirahat. Besok kan kita mau jualan lagi ya, Nek ya. Iya. Kakek juga kan belum sembuh-sembuh banget. Jadi mendingan kakek sekarang istirahat, kakak istirahat. Pisan masih pengen ngadem keluar bentar. Oh, Boleh ya? Bapak, silakan. Ya, Nek. Silakan. Ya, Teh. Ya udah aku cari angin. Dan malam itu ya nenek memang ada cerita-cerita sedikit sama anaknya. Masalah yang kemarin itu ada ibu-ibu ngelabrak nenek di jalanan. Alhamdulillah. Capek banget hari ini rasanya bener-bener kayak udah lama nih kan guys. Jadi aku udah lama banget nggak kerja sekeras ini gitu ya. Panas-panasan. Yang pasti luar biasa sih, ini kepala masih nyut-nyutan rasanya. Iya tapi banyak pelajaran yang bisa diambil sih dari nenek. Benar, tadi emak dimaki-maki, lagi dagang, katanya kamu godain laki orang. Enggak, Mak. Siapa yang bilang? Tadi ada orang yang ngomel-ngomelin emak. Enggak, Mak. Neng enggak ngerasa godain laki orang. Astagfirullahaladzim, ada aja yang nuduh-nuduh saya yang ngedeketin suami orang, mentang-mentang Neng janda, Mak. Setelah aku mendengar itu semua, ada satu nih datang mulutnya bau alkohol. Bang masih di sini, Bang? Tunggu. Ngapain Bang ngerusuin mulu, Bang? Ya bukan masalah saya ngerusuin bang. Ini abang dari mana? Ini mulut abang baunya bau alkohol. Nggak apa-apa, Bang. Anak muda. Gak apa-apa anak. Geser, Bang, geser. Bang, Itu itu namanya pertemanan gua, Bang. bukan masalah gitu bang. Abang ini berarti nggak ngehargain ibu loh. Tadi abang maksa-maksa lo minta uang sama ibu. Lah. Tapi uangnya abang pakai buat minum. Ibu-ibu saya mau ngapain emang? Si kakak ini berani-beraninya nih yang bikin aku kesel. Berani-beraninya dia minta uang sama aku. Bang, tar dulu. Apaan ini? Apaan? Abang megang duit nggak, Bang? Megang duit. Nggak mau saya. Nanti yang ada cuma dipakai buat alkohol. Enggak, Bang. Enggak, udah. Balik, Bang. Udah. Waduh, oh ini nenek sama kakek sama kakak belum tidur. Itu adik juga belum tidur itu. Begini nih kalau tidur tumpuk-tumpukan kita. Jadi memang rame-rame gini ya, susun gini ya Nek ya? Iya. Jadi nih. Ini Isan jadi nambah sempit nggak sih Nek? Kayak Enggak. ya Allah. Maklumin aja deh. Biasanya tiap malam juga tumpuk-tumpukan. Jadi alhamdulillah kalau memang Misan mau nginep sini silakan. Iya, Tidur makasih ya, Kek. bareng-bareng. Makasih karena udah diizinin. Iya. Ya walaupun sempit-sempitan, Iya. nambah Isan makin sempit ya. Tapi alhamdulillah masih dikasih izin buat nginep di sini. Ini udah berapa tahun tinggal di rumah ini? Udah lama. Udah lumayan lama. 8 tahunan. 8 tahun. Oh, di rumah ini ya. Iya. Tapi setidaknya masih lumayan lah ini ya. Ya, Masih batu ya. alhamdulillah. Walaupun ya cuman satu kamarnya. Pernah kepikiran kayak itu kan apalagi ada anaknya Anak, bapak, cucu, anak iya. cucu tuh gimana kayak rasanya. Apalagi kan ibaratnya kakek ini kan masih ya kepala rumah tangga lah di sini kan ya. Gitu. Ya kalau kakek mah pikiran sih panjang. Mudah-mudahan anak kakek maupun cucu betah tinggal di sini. Insya Allah mungkin nanti
ada rezeki dari cucu atau dari anak, bisa dandanin rumah, bikin kamar yang layak gitu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Ya udah kalau gitu, sekarang tidur yuk. Iya. Kan besok kita pagi-pagi nih. Iya, takutnya nanti Bablas nanti kita bablas, kehabisan takut. sayur. Iya deh, ayo tidur deh. Subuh-subuh, aku udah jalan pergi ke pasar. Jujur banget, aku udah lama banget nggak ke pasar. Ah, nenek kalau ke pasar di sini belanjanya. Ya Allah, Nek. Ini pagi banget. Jujur saya biasanya bangun pagi cuma subuhan. Ya udah gitu. Ini nenek kalau pagi-pagi udah belanja sayur biar nggak kehabisan. Iya. Tapi jujur ya guys, ini aku udah lama nggak ke pasar. Kalau kalian ada di sini, ini aromanya menusuk sekali. Untungnya sih ini nggak terlalu becek sih. Tapi ya udah, kita sekarang belanja ya, Nek ya. Belanja sayur. Ayo, ayo. Langganan nenek. Ayo, Nek. Halo, Ibu. Nenek beli apa aja, Nek? Wortel. Beli wortel. Iya. Jamur kemarin laku, Nek. Beli jamur lagi nggak? Iya, jamur 2. Ya udah. Ya. Saya langsung masukin keranjang ya, Bu. Iya. Iya, iya. Makasih, Bu. Oke, boleh. Makasih banyak. Guys, kita sekarang muter balik, kita cari-cari lagi yang di belakang sana. Oke. Ibu makasih. Laris manis dagangannya. Iya, amin. Makasih. Mari abang-abang semuanya. Ini udah selesai belanja ya, Nek ya? Iya. Aduh, Nek, ini tiap hari ngelewatin gini nggak? Iya. Nggak tiap pusing, hari. Nek? Iya. Tuh, kayak gini nih, becek-becek kayak gini. Iya. Di belakang lebih becek. Ini jujur, saya... Oke. Ya udah nggak apa-apa deh, saya habis ini cuci-cuci aja udah. Karena ini jujur ya guys. Tapi ya lama-kelamaan di sini tuh kayak udah kayak terbiasa aja gitu sama aromanya. Tapi nenek hebat. Setiap hari kayak begini dengan kegiatan rutin seperti ini. Ya mudah-mudahan aja ini dagangan kita hari ini juga laris manis. Didoain ya buat kalian semua guys. Mudah-mudahan banyak yang beli dagangan kita hari ini karena aku mau kasih treatment khusus ya. Seperti yang aku bilang, aku bakal nanti aja nenek tungguin ya. Ayo. Aku punya rencana, punya ide sih. Jadi kayak memang mau bantuin nenek jualan seperti kemarin. Tapi aku ada ide karena aku ini penyanyi ya. Walaupun banyak yang kenal tuh kayak Ihsan pemain sinetron, Ihsan ini, Ihsan itu. Ya tapi tetap basicnya penyanyi. Jadi aku punya ide, aku pengen ngajak nenek untuk jualan sayur keliling, terus sambil akunya nyanyi. Sayur. Bun, sayur, Bun. Masak, Bun. Ayo sambil joget-joget boleh loh. Sambil joget-joget boleh. Iya. Sayur, sayur. Gulali dunia. Tahan. Jangan cuma goyang-goyang dong. Belanja sayur dulu dong. Ya kan, belanja sayur dulu. Ayo belanja sayur dulu, belanja. Asik lagi. Lagi.
duduk dengan tenang. Ibu-ibu terima kasih banyak ya, karena udah belanja sama nenek. Nanti kalaupun saya udah nggak nemenin nenek di sini, tetap belanja sama nenek langganan ya. Tetap dijaga silaturahminya ya. Sehat selalu ibu-ibu yang udah belanja, makin banyak rezekinya. Assalamualaikum. Kali ini kita nggak usah keliling-keliling, Nek. Kita jualannya di sini aja, ya. Nanti bentar lagi pasti ibu-ibu pada datang ke sini. Oke, Nek? Oke. Coba kita teriak, sayur, sayur, ibu-ibu. Halo. Halo. Sini boleh loh, sini loh, sini boleh loh, sini, lihat-lihat sayur, boleh. Lihat-lihat sayur. Mau dangdutan nggak? Kalau mau dangdutan sekalian. Kangkung 5.000 satu seikat. Pokoknya nanti kalau belanjanya banyak baru kita joget-joget dangdut di sini, oke? Aku mati emang, nggak dituruti. Aku mati bapak. Lanjut Bu. Terima kasih Bu. Udah belanja belum? Udah nih. Udah belanja? Ini justru Isan mau ibu-ibu support nenek, support nenek. Nenek kan jualan sayur tiap hari keliling di sini. Jadi nanti kalau Isan nggak ada, ya bukan cuma dangdutan, tapi nanti tetap belanja di nenek, oke? Sayur, sayurnya Bu. Iya sayur. Sayur Bu. Nih, alhamdulillah ya, Nek. Tadi kita jualan lumayan banyak yang udah laku ya, Nek. Alhamdulillah. Nah, bisa kebayar nanti. Alhamdulillah. Buahnya, sayurnya juga. Kebayar. Bahkan bisa insya Allah dapat untung ya, Nek ya. Iya. Ya insya Allah, insya Allah nih kan kita masih keliling-keliling lagi ya. Iya. Jadi kita habisin semua sayurnya ya, Nek. Iya. Oke, Nek. Lagi kita lanjut. Sayur. Sayur. Kong, ini terutama nenek. Isan mau terima kasih banget karena Isan udah diizinin buat bisa kumpul dengan keluarga yang sangat sederhana ini. Ya, Isan itu udah banyak sekali belajar dari keluarga ini, terutama dari nenek ya. Dari nenek belajar banyak banget. Ya, memang bener-bener kayak nenek itu juga ngingetin aku sama perjuangan orang tua aku sampai aku bisa ada di posisi sekarang gitu, Nek. Ya, buat kakak juga ya semangat ya. Mudah-mudahan kakak juga selain jadi ibu rumah tangga ngurus anak, mudah-mudahan nanti cepat dapat kerjaan. Buat abang juga nih, ya. Abang nih udah minta maaf belum sama nenek? Belum. Ya udah nanti pokoknya saya minta abang itu minta maaf sama nenek. Biar insya Allah abang kalau ada usaha mau kerja itu dimudahin. Jangan kayak kemarin cuma minta duit doang. Kali-kali yang namanya anak itu ya nyenengin orang tuanya juga gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab anak nyenengin orang tua ya. Gitu, tapi kita sebagai anak ya harus tahu diri aja. Bener nggak sih? Iya kan? Ya udah akur-akur sama keluarga. Ya kan? Kalau mau sukses, mau kaya insya Allah. Gitu. Intinya Isan di sini benar-benar sangat-sangat berterima kasih karena udah diizinin untuk ikut jualan, untuk ikut semuanya lah, gabung di rumah ya. Terus nenek ada yang mau disampaikan nggak? Iya, saya terima kasih. Situ udah banyak menolong sama saya, bantuin dagang biar supaya habis dagangannya. Terima kasih ya. Udah baik hati sama nenek, mau nginep di rumah nenek. Sama-sama, Nek. Aduh, ini sebenarnya agak berat ya, Nek.
Ihsan mau pulang juga, mau kembali lagi ke realitanya Ihsan, harus kembali lagi dengan aktivitasnya Ihsan. Karena jujur Ihsan seneng banget bisa ada di keluarga nenek. Ya udah nih, karena nenek udah banyak sekali ngasih Ihsan, jadi izinkan Ihsan dan juga tim Jadi Aku Sebentar Saja Antv mau ngasih sesuatu buat nenek sama kakek, buat sekeluarga. Ini titip ya, ini sekeluarga, mudah-mudahan ya, ini keluarganya makin kompak, keluarganya itu juga makin banyak rezekinya, udah gitu juga makin sayang, ya mudah-mudahan abang bisa bantuin nenek, kakak juga bisa bantuin nenek, mudah-mudahan semuanya dimudahin ya. Ini mungkin nggak seberapa bingkisannya dari tim kita, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah langkah nenek lebih jauh lagi untuk menambah usahanya, ya. Teman-teman boleh ya, teman-teman boleh dianterin. Nah ini karena saya lihat sepedanya nenek udah jelek, jadinya Ihsan ganti sepeda baru. Makasih bang. Nih diganti sepeda baru. Mau ya Allah. Makasih deh. Terima kasih banyak atas bantuannya, udah mau nolong nenek-nenek dan juga selamat tinggal di sini. Saya mohon maaf, saya nggak bisa nyiapin apa-apa, hanya sekedarnya. Ya Allah. Mudah-mudahan rezeki yang Anda berikan bisa bertambah, lebih maju, sukses dalam usaha apapun. Sama bisa doain gitu aja. Amin, itu udah lebih dari cukup kek. Iya. Saya nih ya, kek saya jujur saya bersyukur sekali bisa punya kesempatan mampir ke rumah ini karena buat saya banyak hal yang saya bisa pelajari dari rumah ini. Terima kasih banyak ya kek. Sama-sama, maklumin aja deh keadaan rumah kek ya. Ya apa-apa kek. Jadi selain ini, selain sepeda, ini ada sedikit juga tambahan buat modal usaha nenek sama kakek sekeluarga. Ya mudah-mudahan lah ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, Nek, Kek. Ya, jadi mudah-mudahan bisa buat usaha ini. Yang paling utama buat usaha dulu. Supaya nanti kalau usahanya lancar kan insya Allah akan ada keuntungan dari situ. Dan nanti dari situ baru bisa buat bayar utang-utang. Jadi ini sementara jangan dipakai dulu buat yang lain-lain, buat usaha dulu ya. Ya, oke. Ini Nek, ada bingkisan dari kita. Yaudah, yang pasti terima kasih banyak juga buat semuanya yang udah nontonin kita. Mudah-mudahan tontonan ini selain tontonan juga bisa jadi tuntunan buat kalian semua. Dan mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa diambil dari perjuangan nenekku yang kusayang ini dan juga engkong aku yang kusayang ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua.